Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Wal maqalatu utawi dawuh al khamisatu kang kaping 5. Wal ishruna dan 20 iku kila den ucapaken apa al mukirruh utawi wong kang ngakoni bitaksiri kelawan pepeko ai bil ajzi tegese kelawan apes anito ati saking nglakoni taat abadan ing dalam saklawase iku mahmudun kang den puji wal iqraru utawi ngakoni bitaksiri kelawan pepeko iku alamatul qabuli tondone den trimo iku alamatul qabuli tondone den trimo li annahu krana sak temene al ikrar iku isyaratun isyarah ila adamil ujbi maring ora anane gawuk wal kibrih lan kumede wal maqalatu tawi dawuh as-sadisatu kang kaping 6 wal ishruna lan 20 iku kila den ucapaken apa kufranun nikmati utawi ngufuri nikmat iku lu'mun winodo ay adamu syukri tegese utawi ora anane syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun nuduhaken ala danaatin nafsi ing atase asore awak wa suhbatul ahmaki utawi kekancan maring wong kang kumprung utawi kekancan maring wong kang kumprung wa huwa utawi al ahmak iku wadi'u syai'i wong kang deleh suwi-wiji fi ghairi mahallihi ing dalem saliyane panggonane asyai ing dalem saliyane panggonane asyai ma'al ilmi sertane ilmu artinya sertane ngawurwi ma'al ilmi sertane ngawurwi bi kubhihi kelawan olone asyai iku syukmun olo ay ghairu mubarakin tegese kang ora den barokai kama rawa kaya oleh ngriwayataken sapa at-Tabrani Imam at-Tabrani an Bashirin saking al-Imam Bashir annahu ing satemene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala jauh sapa Nabi isrim megoto sapa sira al-ahmaqah ing wong kang kumprung al-ahmaqah ing wong kang kumprung bi kasril hamzati kelawan kasroe hamzah
warra ilan ra. Ai ikta tegese mutusa sapa sira. Ai ikta tegese mutusa sapa sira wuddahu ing seneng Ahmad. Wuddahu ing seneng Ahmad. Wal makna utawi maknane iku la tusahibhu. Ojo ngancani sapa sira ing Ahmad. La tusahibhu, ojo ngancani sapa sira ing Ahmad likubhi halatihi, krana olone tingkai Ahmad. Wali anna tiba'ah lan krana satemene pira-pira watak iku sarraqatun kang akeh nyolonge. Iku sarraqatun kang akeh nyolonge. Waqad yasriku lan terkadang nyolong. Apa tabu'uka watak sira minhu sangking Ahmad. Apa tabu'uka watak sira minhu sangking Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah wal ishrun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ke-24, yaitu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Asal daripada seluruh kesalahan-kesalahan yang ada itu bermula dari cinta dunia. Apa yang dinamakan dunia? Mazada anil hajah, atau dalam sebagian versi riwayat mazada ala qadril hajah. Yang disebut dunia itu adalah melebihi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hajat kita selama ini. Dan ketika kita telaah, banyak daripada kerusakan di muka bumi, baik itu pertumpahan darah, perselisihan, pertengkaran, percekcokan, itu semua tak lain hanya bersumber dari kesalahan pada dirinya masing-masing, yang tak lain juga di sana terdapat unsur hubbud dunya. Wa min jumlati dzalik hubbul jah wa hubbul mal wa hubbul mar'ah wa ghairuh. Artinya banyak pertengkaran di dunia atau masalah-masalah persoalan yang muncul di dunia ini, yang tak lain pemicu awalnya adalah cinta dunia. Ini rata-rata memang. Dari dulu pertama kali penyakit iri itu muncul, yakni dialami oleh anaknya Nabi Adam, itu hanya gara-gara persoalan duniawi saja. Persoalan duniawi saja sehingga muncul perasaan iri dan dengki. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Nah, ini berawal dari hubbud dunya. Saya sering mengatakan kepada santri bahwa yang disebut dunia ini bukan bil jumlah, bukan seluruhnya kita harus tinggalkan dunia, tapi yang melebihi kebutuhan kita saja. Orang hidup itu pasti butuh banyak dunia. Salah satunya adalah sandang, kemudian pangan, kemudian papan, rumah atau tempat tinggal, kemudian pakaian yang bisa menutup aurat
versi syariat, kemudian makanan yang bisa memberikan energi pada tubuh kita untuk senantiasa melaksanakan taat kepada Allah. Ketiga-tiganya ini termasuk kebutuhan, dan itu adalah kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang tidak bisa ditinggal. Ada juga nanti ziyadah atau tambahan kebutuhan seperti kewajiban orang tua membiayai anaknya sekolah, mendidik anaknya untuk berpendidikan. Akhirnya orang tua sibuk mencari nafkah untuk membiayai itu semua. Lah itu tidak disebut hubbud dunya, itu bagus malah. Sampean rajin kerja demi mencukupi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, itu juga termasuk min asyrafil ibadat, bagian daripada ibadah yang paling mulia, karena itu juga perintah pengiran dan menjadi faktor kesuksesan keluarga dalam menjalani ibadah. Karena kalau tanpa kerja, ibadah akan terhambat nantinya. Seeka kena sobung gara-gara tanahku, kemudian compok rosak apa juga bosang, pakaianmu kena bolong-bolong, mau sholat tambah bingung, itu nanti akan masalah ibadahnya. Lah kalau ada orang yang sibuk bekerja untuk kebutuhan, maka dia itu termasuk orang yang telah melakukan sebuah ibadah, dan itu yang paling mulia, nyambut gawe al-kasab. Namun yang dimaksud hubbud dunya di sini bukan itu. Hubbud dunya itu dia sudah cukup, kebutuhannya sudah ada, sudah terpenuhi, tapi masih ambisi untuk terus menambah harta, menumpuk-numpuk harta demi mewujudkan keinginannya atau angan-angannya. Itu amalnya, amal bukan amal tapi amalnya. Apa yang selama ini ada dalam pikirannya, unek-unek keinginannya, itu ingin disempurnakan semua, maka itu bahaya. Bahaya di situ kalau kita mengejar amal, bukan amal tapi amal. Kayak anak-anak, banyak anak-anak santri yang juga di situ rusak hubungannya dengan teman, rusak hubungannya dengan orang tua. Itu gara-gara terlalu panjang angan-angannya. Dan orang yang panjang angan-angannya itu merasa hidup di dunia selama-lamanya, sehingga untuk merubah diri untuk jauh lebih baik lagi ke depannya itu selalu ditunda-tunda. Besok saja, besok saja, besok saja, merasa dirinya akan bertahan lebih lama di dunia. Saya teringat perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahayanya dunia itu sampai beliau mengibaratkan begini: masalud dunya masalul hayah. Perumpamaan dunia itu sama dengan ular. Sampean kalau mandang dunia itu sama dengan ular. Ini perkataan Sayyidina Ali. Kesamaannya atau wajah tasbihnya di mana? Kesamaannya di situ layyinun masuha. Kalau dipegang di situ lembut. Ular kan begitu. Kalau dipegang lembut, enak kayak megang boneka, pokok nyaman saat dipegang. Tapi qatilun summuha, racun atau bisa yang berada di dalam tubuhnya ular itu bisa membunuh kita, berbahaya. Begitu juga dunia. Kalau kita
ambil itu dunia, kita sentuh itu dunia, enak di situ, rasanya enak. Kengin nggih. Nyaman sare dunya rek kena. Apaan dunya? Harta PC. Siapa sih tak terus niku PC. Abu lezat sare nak bereng bisa beres gara-gara kompres bi PC. Nak kana santre bisa tak pernah gara-gara kiriman macet. Kiriman PC maksudnya. Kadang di situ pertengkaran juga gara-gara PC ini masya Allah nyaman sarah masalah dunia panjen. Kemudian kedudukan al-jah, siapa yang tak mau di situ dimuliakan oleh banyak orang, semuanya ingin memiliki derajat seperti derajatnya seorang raja yang selalu dilayani, yang selalu dimuliakan oleh banyak orang, semuanya ingin kayak gitu. Itu al-jah, kedudukan. Kemudian al-mar'atus sholihah, sapring laki setak terondik bini, ring bini ratin sholihah, perbuatannya baik zahir maupun batin, semuanya ingin. Pokok masalah dunia remon epeker etekku disentuh oleh kita pasti nikmat rasanya. Tapi hati-hati ketika kita sudah ambisi akan dunia, artinya kita sudah cinta, maka kamu sedikit demi sedikit akan dibunuh oleh dunia. Hidupmu tak bertujuan. Hidupmu akan melenceng dari kebenaran. Bahkan kebenaran terasa kecil hingga mudah untuk dibeli. Apalagi ini merupakan kerusakan dan musibah sangat besar jika terjadi pada orang yang faham ilmu, para talamid, para muta'allimin, juga para muallim, orang-orang yang ngajar ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Kalau ada sedikit hubbud dunya di hati, maka kemurnian perjuangan sampean akan hancur. Apa boleh pas bedenang ekuruh, men bedeguruh ambisi akan masalah dunia, wah hancur. Perkara yang benar disalahkan nanti, karena kalau dibenarkan tidak dapat cibiran. Disalahkan, dan perkara yang salah itu nanti dibenarkan. Mencari dalil yang menguatkan argumen dirinya sendiri untuk mendapatkan manfaat yang kembali pada dirinya sendiri. Aja saya kocak menjual agama demi kepentingan dunia. Ini bahaya sekali. Bisa saja nanti kalau ada santri yang wali santrinya di situ dermawan, lampe abri oncop sak misalkan, menkadung entar ke kiai nah acabis tak kung nangkung 500.000, bisa saja mentepak ke kiai sehubbud dunya, anaknya tidak diapa-apain, kamu melanggar. Iya melanggar pak. Oh bebas kamu. Kenapa? Baban kaki abri menolak lampu. Menruas tak tahu mana beri biar kui. Lah itu nanti akan timbul semacam itu. Itu bahaya syar'i. Ini kalau ada di dalam kehidupan santri ataupun kehidupan para kiai. Lebih-lebih itu. Umumnya semua orang kalau sudah terkena hubbud dunya itu malah akan rusak. Semua hal itu pasti akan rusak, karena ini awal, pemicu awal daripada seluruh kerusakan di kedebun Nabi. Wa aslu jami'il fitan, asal atau pondasi atau dasar dari segala kefitnahan. Fitnah itu ail bala, banyak maknanya fitnah. Musibah yang terjadi dalam hidup itu semua berasal dari man'ul usri, mencegah mengeluarkan zakat sebanyak 1/10. Ini zakatuz zuru' wasimar,
zakat orang tani. Ini juga penting. Artinya pemicu awal kita mendapat musibah dari Allah men abe ni kita gelem ajek kedah ka orang. 1/10 itu zakat daripada hasil tanaman pertanian, manen buah-buahan. Itu nanti ada zakat yang wajib dikeluarkan sebagai pengaman hidup bagi dirinya dan juga pengaman harta yang telah ia hasilkan. Karena kalau harta yang Allah nikmatkan kepada sambian itu dizakati maka akan abadi. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Semakin tambah, semakin bertambah, bukan semakin hilang. Itu nikah harta. Orang yang senantiasa melakukan syariat zakat semacam ini itu akan aman dari bala. Makanya masyhur as-shadaqah taruddul bala, bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Wa tudfi'u ghadabar rabbi, dan bisa membungkam murkanya Gusti Allah. Nikah sedekah. Nambah sampean enggak nang cerita Bahram Al-Majusi itu. Pak Bahram Al-Majusi itu orang Majusi kan, penyembah api. Yang di situ masuk surga hanya gara-gara lampek. Kayak ini hanya gara-gara lampek itu. Tapi pada ending hidupnya dia itu ikrar kalimat syahadat dan masuk Islam. Itu gara-gara apa? Bi Allah paringin hidayah, lampek itu saja. Pun itu kesimpulannya men sampian teroa mana odi etunya dari musibah pengiran, dari balan Allah. Kita harus pikir ada yang salah mungkin dari diri kita. Entah dari harta yang selama ini saya hasilkan tanpa ada sedikit pun zakat yang setelah saya keluarkan. Karena itu ada hak orang lain di sana. Wazakah, dan zakat secara umum, bukan zakat pertanian saja, semua jenis zakat, baik zakatun naqdih, zakat emas dan perak, wa zakatul an'am, zakatnya hayawan ternak. Keban ini kan pada zakat dia, ngobu ini kan pada zakat. Tapi kayaknya kalau di masyarakat kita ya banyak saya tak pateh memenuhi syarat, nisabnya yang kurang. Karena ini untuk peternakan memang nisabnya hayawan ternak ini ya untuk peternakan. Karena masyarakat kanto ini kan bila ngobu sapi ya kalau pun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak sampai pada nisab, dan bahkan di situ ketika menyentuh masalah haul itu tidak sampai, kadang sebagian ada yang demikian. Tapi kalau nanti memenuhi pada syarat maka wajib kita keluarkan zakatnya. Dan yang terakhir wali zakatil badan, zakat fitrah yang sudah kita laksanakan di beberapa bulan sebelumnya. Itu wajib untuk apa itu? Untuk membersihkan jiwa kita, nafsi kita, diri kita sendiri. Itu semuanya ada efek yang sangat-sangat besar positifnya terhadap diri kita. Begitu gipun wal maqalatul khamisatu wal ishrun qila al muqirru bit taksiri ay bil ajzi anit ta'ah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.